Apakah Ibu pesan jasa saya? Kak Susu! Kak Susu ngapain? Itu kan Kang Ledeng kita. Kak Tiara, masa tadi ini nih si Kak Susu? Kenapa? Masa mau ngehabek itu tukang ledeng kita? Tukang ledeng? Tukang ledeng loh. Hah, gimana ceritanya? Dulu kan gue nonton film bokepnya, bokep Kang Ledeng doang. Jadi gue pikir gue buka pintu, aduh cakep juga ya. Gue pikir adek gue gimana sih Dahong pesen buat gue gitu supaya gue seneng-seneng. Ya kan fantasi gue balik lagi. Padahal itu juga fantasi aku sih Kak, bertiga tapi ya. Harusnya kode-kodean dulu ya. Lu kan psikolog nih Ti, sebenarnya fantasi tuh datangnya dari mana? Fantasi itu sebetulnya memang sudah terberi ya di kita tuh, ibaratnya ini kita setiap manusia punya libido. Nah 90% orang dewasa itu biasanya punya sexual fantasy. Tapi bentuknya kayak gimana, apakah itu fantasi nanti sejauh mana gitu ya, apa perlu direalisasikan, nah itu beda-beda setiap orang gitu. Tapi fantasi ini sama kayak fetish atau fetish sebagian dari fantasi atau gimana sih sebenarnya si fetish ini? Atau fantasi ini? Fantasi ya. Jadi kalau fantasi itu sebetulnya karena tadi setiap orang punya fantasi dari masing-masing kita setiap hari, apalagi banyak kan memang mungkin laki-laki ya kebanyakan dibandingkan perempuan gitu ya. Yang mungkin disadari, bisa jadi perempuan juga punya fantasi tapi mungkin nggak disadari atau mungkin terhambat dan sebagainya. Nah, ketika fantasi itu mungkin sudah berlangsung cukup lama atau biasanya nih fetish ini muncul dari cukup muda ya usianya gitu ya. Ada ketertarikan khusus pada benda-benda tertentu ya. Misalnya yang mungkin tidak terkait dengan aktivitas seksual itu sendiri gitu. Nah, itu biasanya menjadi fetish. Nah, fetish itu sendiri apa? Kalau cuma kayak semacam kink aja gitu ya, itu sebelum fantasi, sebelum fetish tuh gitu ya. Jadi mungkin cuma sekedar oh kayaknya seru nih ada apa fantasi sama kayak tadi ya misalnya kayak tadi sama Kang Ledeng ya. Itu bisa jadi kink yang nggak harus itu direalisasikan atau mungkin kayaknya ada ide-ide yang menarik ya gitu ya untuk direalisasikan, tapi belum tentu itu harus direalisasikan dan juga tidak mengganggu kita kalaupun tidak ada aktivitas tersebut atau tidak ada benda-benda tersebut ketika kita misalnya harus akan melakukan hubungan seks. Tapi kalau misalnya let's say aku punya fantasi, terus fantasi aku udah terjadi nih, udah terrealisasikan, apakah tuh masih jadi fantasi aku atau itu udah berhenti jadi fantasi terus aku nambah fantasi lain atau gimana tuh? Nah, ini menarik juga nih karena ternyata fantasi itu sebetulnya bagus buat kita. Karena ini bisa meningkatkan hasrat seksual kita yang akhirnya juga meningkatkan kemungkinan kita untuk berhubungan seks dan melakukan reproduksi, sebetulnya begitu. Nah, jadi memiliki fantasi seksual apalagi kita misalnya punya pasangan gitu ya dan juga hubungannya cukup sudah berjalan panjang gitu ya lama, ini bisa bagus untuk meningkatkan gairah seksual kita dengan pasangan. Jadi ini bisa justru malah sehat, menambah warna gitu. Jadi kalau misalnya pingin apa gitu sama pasangan, kita bisa ngomong sebetulnya ya dengan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang sehat dan bahkan nih kalau saya baca dari research itu justru bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita kalau kita lakukan di pagi hari. Konsentrasi lagi apa serangan fajar. Iya kan, jadi makanya pagi-pagi itu sebenarnya bagus tuh. Jangan sampai hilang kesempatan hak. Betul. Tapi jadi kalau fantasi udah terrealisasikan udah berarti masih jadi fantasi atau enggak? Nah, ini kita sebetulnya tergantung kalau misalnya kita mau tambahin fantasi kita atau apa, ya sebetulnya bisa tetap jadi fantasi. Atau juga sebetulnya kan ketika fantasi itu direalisasikan gitu ya, belum tentu kan itu dilakukan terus-menerus, ya nggak sih? Betul. Gitu. Bisa jadi misalnya hari ini mau pakai sabet-sabetan misalnya gitu ya. Terus mungkin nanti mau nambah lagi pakai mungkin handcuff gitu atau apa gitu kan. Sebenarnya itu tetap bisa jadi fantasi yang mungkin jadi lebih diverse. Dan semakin diverse fantasi kita sebetulnya itu meningkatkan juga gairah seksual dan itu juga jadi sebetulnya meningkatkan well-being kita juga kalau dilakukan secara sehat ya. Gitu. Nah gue mau tanya nih, kayak gue tuh punya fantasi tuh sama Tom Hardy. Wah, kayaknya semuanya juga gitu ya pasti ya. Dan pakai aksen kan gitu. Gue tuh suka bayangin dia gitu sambil ajutan gitu. Gue bayangin mukanya dia, gue ngajut sama Tom Hardy. Nah kalau misalnya gue lagi ngajut sama laki gue, apakah ini
mendingan gue omongin, karena lu tadi bilang kan komunikasi kan. Apakah gue omongin sama dia, sebenarnya gue tuh lagi bayangin Tom Hardy gitu. Gue takutnya salah manggil nama aja, Tom. Oh, taunya salah nama laki orang. gue Saharjo gitu kan, bedanya jauh ya kan. Itu gimana tuh? Apakah gue mesti berbagi ini sama pasangan gue? I see. Ya ini menarik sih karena banyak sekali kebanyakan orang ya malah bahkan justru ya kalau dari riset itu hanya 20-30% maksimalnya orang yang pasangan yang mengkomunikasikan fantasi seksualnya dengan pasangannya. Nah ini yang sebetulnya masih bisa ditingkatkan banget apalagi kalau misalnya tadi kan kita semakin beragam dan juga mungkin semakin berwarna juga hubungannya kan kualitas hubungan seksual kita dengan pasangan juga jadi semakin bagus, ya kan? Nah, kalau tadi soal Tom Hardy ya, mungkin nggak langsung tiba-tiba, sayang aku lagi bayangin Tom Hardy, itu yang ada malah jadi turn off ya. Jadi mungkin kita bisa misalnya ngomongin pelan-pelan, aku tuh sebenarnya suka, misalnya mungkin sambil nanya-nanya, kamu suka ngebayangin siapa sih, kayak gitu ya. Mungkin itu juga bisa mulai dari situ gitu, jadi nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk ngomongin, gue bayangin Tom Hardy nih ya. Yang ada suaminya langsung atau pasangannya langsung ngedrop gitu ya, langsung kayaknya gue dibandingin banget nih sama Tom Hardy. Atau suruh cosplay aja kan jadi Tom Hardy. Mungkin kostum-kostum ya kan bisa juga. Enggak deh, beda ya. Gue tempelin gitu mukanya. Kayak Tom Hardy di fotonya ditempel di muka. Aduh kasihan banget. Tapi gue sih nggak, dia tahu gitu. Cuman menurut gue sih, karena lu tadi bilang karena lu punya hubungan lama gitu kan, mono gitu. Terus kalau gue pikir salah satu bentuk komunikasi juga tidak terlalu overshare. Karena ujung-ujungnya adalah lo harus pikir apakah lo mau berbagi fantasi ini karena lo pengen melakukannya bersama-sama atau itu cukup buat lo simpen aja gitu. Jadi ya, itu salah satu yang gue pikir sih, itu ada benernya apa enggak sih? Sebetulnya iya juga karena gini ya, justru biasanya yang namanya fantasi seksual itu kan sifatnya terbebas dari batasan-batasan sosial ya nggak sih? Kita ada rasa malu mungkin kita nggak mau ngomong sama pasangan dan itu jadi konsumsi pribadi. Selama memang misalnya for example, kalau misalnya lo mikir kalau misalnya kalau gue ngomong kayak gini, kita lihat juga kan pasangan kita nih tipe yang gampang sensitif atau gampang jealous atau enggak gitu ya. Kita mungkin komunikasikan pelan-pelan dan kalau misalnya ternyata kayak kita rasakan kayaknya nggak nyaman nih ngomong, ya itu kembali lagi kan ke urusan pribadi masing-masing, ke kebebasan pribadi kita. Mau sejauh mana, mau seluas apa fantasinya selama itu tidak mengganggu hubungan seksualnya sendiri dan gairah seksual kita. Jangan sampai akhirnya kalau nggak bayangin Tom Hardy nggak bisa ML misalnya gitu. Itu kan juga jadinya akhirnya mengganggu hubungan seksual itu sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya gimana sih ya lo bisa membedakan antara ini fantasi gue masih sehat sama fantasi yang udah kagak sehat lagi gitu. Ya. Nah ini juga sering nih biasanya orang-orang kan kayak akhirnya ngumpet-ngumpet atau misalnya akhirnya jadi merasa malu dan sebagainya. Itu mungkin kita ngelihat juga dari intensitas fantasi itu sendiri. Seberapa sering sih kita mikirin fantasi itu dan apakah memang kita harus ada fantasi itu atau misalnya kita harus ada kink atau misalnya ada fetish tertentu yang harus dilakukan, kalau enggak itu nggak bisa orgasme misalnya gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya misalnya nggak harus selalu berfantasi atau misalnya kita bisa mengkomunikasikan itu dengan pasangan selama itu tidak mengganggu kualitas hubungannya sendiri, ya nggak masalah juga sih gitu. Yang jadi nggak sehat itu ketika kita udah terobsesi, terfokus, terfiksasi sama misalnya jenis-jenis fantasi tertentu, misalnya harus yang udah pasti kalau nggak mikirin BDSM nggak bisa gitu ya. Itu berarti kan ada fiksasi pada satu area atau satu topik tertentu dan ini mungkin akan menghambat hubungan atau kualitas hubungan yang dia miliki dengan orang lain. Oke, menarik nih Kak. Aku mau nanya, tadi kan Kakak sebut tentang BDSM. Jadi BDSM termasuk ke dalam fantasi kah atau fetish kah? Oke, ini bisa juga masuk ke parafilia sebenarnya kalau udah berlebihan gitu. Nah, ini tadi mungkin mirip-mirip ya. Ini sebenarnya bedanya apa sih gitu ya? Kalau setiap yang namanya sexual fantasy itu setiap orang bahkan ya maksudnya perempuan pun bisa berfantasi seksual dan menariknya itu BDSM atau mungkin submission itu banyak yang dialami sama justru perempuan itu lebih banyak fantasinya lebih ke arah sana gitu. Tapi apakah itu lebih submisif gitu ya mikirnya dan kalau contohnya laki-laki lebih banyak yang dominan gitu ya misalnya gitu, tapi nggak selalu gitu. Nah ini kalau kita cuma berfantasi aja
sebenarnya kan belum tentu itu harus terrealisasikan seperti itu. Dan kalaupun mesti menjadi misalnya jadi tadi sexual wish gitu ya, harapannya gue mau diikat-ikat gitu ya, atau misalnya dicekek-cekek gitu ya. Nah itu pun juga kan sebetulnya belum tentu dalam konteks-konteks yang lain itu dia misalnya sama siapa aja mau gitu kan, enggak gitu ya, ada orang-orang tertentu saja. Nah ini sebetulnya kalau dibilang BDSM itu sexual fantasy kah, atau misalnya itu fetish kah, atau itu sampai parafilia, itu sebetulnya degree aja, derajatnya gitu. Dan kalau misalnya dia bisa beraktivitas seksual tanpa adanya BDSM gitu ya, tidak harus selalu, atau mungkin sesekali aja lah boleh gitu ya, ya itu nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi sexual fantasy atau fetish pun sebenarnya nggak masalah gitu, selama tidak mengganggu dan tetap bisa berhubungan seksual tanpa adanya aktivitas tersebut. Jadi nggak harus selalu gitu konsisten gitu. Ini nih apa nih? Gue jadi penasaran. Sambil mikir, sambil ini kan. Gimana? Sih sebenarnya ya, karena jadi aku experience aku udah sebenarnya tuh jadi pertama itu jadi sexual fantasi aku sih untuk kayak diikat sebenarnya. Lalu aku akhirnya nyobain lah diikat-ikat, dan it's interesting ya, karena somehow aku jadi kayak kok kayaknya kalau nggak kayak gitu nggak mau gitu loh. Oke. Nah jadi lu gimana tuh Dok? Gimana tuh Kak? Pasangannya seneng nggak? Karena sih gak ada pasangan Kak. Oh. itu sambil promosi ya kayaknya ya. Nah sebenarnya itu nggak jadi. Ini ya. Nah ini sebenarnya nggak masalah juga ya kalau selama pasangan kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan pasangan. Pasangan juga ternyata itu malah justru jadi turning on gitu kan buat pasangan. Oh ternyata pasangan gue atau cewek gue nih seneng gini gitu ya. Itu sebenarnya kan sesuatu yang yang oke untuk tetap dilakukan selama itu memang bisa dikomunikasikan dan nggak jadi akhirnya mengganggu hubungan itu gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya khawatir, aduh sexual fantasy gue kalau gue nggak ngelakuin gue nggak puas, tapi kalau ngomong juga bingung gitu. Mungkin ini bisa sesuatu yang bisa dikomunikasikan juga dari awal. Kalau memang kamu harus ketika berhubungan seksual harus ada adegan-adegan begitunya tuh. Tapi kalau pain itu sendiri kayak misalnya ini moto hidup aku, pain is pleasure misalnya aja ya. Misalnya pain is pleasure. Jadi setiap ada orang yang setiap kali berhubungan selalu ingin mendapatkan painnya tuh gimana? Apakah itu termasuk jadi parafilia atau gimana? Nah, ini juga sebetulnya kan pain itu kadang bisa pelepasan pleasure ya di sini, rasa meningkatkan, ada menginflict pleasure lah yang kita alamin, yang kita rasakan ketika dengan pain itu sendiri. Nah, selama misalnya itu dalam konteks-konteks yang sehat, lagi-lagi kita tuh di dalam psikologi sendiri, seberapa sih yang limitnya itu tuh sebetulnya kita nggak bisa berbeda-beda ya setiap orang gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan semua. Nah selama itu tidak mengganggu aktivitas, kualitas hubungan dan juga nggak mengganggu keseharian kita, sebetulnya ya nggak masalah juga gitu. Itu malah menjadi ya setiap orang ada beda-beda lah. Ada yang suka lebih asin, ada yang lebih suka lebih manis. Betul. Gitu kan. Kalau selama pasangan mau dan bisa, kita nih juga sesuai dengan consent ya. Jangan sampai akhirnya kita maunya nyiksa atau misalnya kita mau menginflict rasa sakit ke pasangan, ternyata pasangannya nggak suka, malah rasanya jadinya abuse ya kan. Gitulah, balik lagi ke situ sih sebenarnya, ke consentnya di situ sendiri. Kalau memang pasangan senang juga gitu ya, atau senang melakukan itu ke kita, ya selama itu di agree dan ada consentnya masing-masing disetujui, ya kenapa enggak gitu. Jadi gitu Hong, dicari pasangan yang mau mengikat aku kadang-kadang. Iya gimana kan? cara-carinya? Maksudnya ditulis di resume gitu kayak mencari laki-laki yang bisa mengikat kadang-kadang. Iya, sekarang semua orang nonton ya, semua orang pada tahu ya, 081. Ini udah ada pengumumannya langsung, jadi udah tahu ada tanpa perlu bikin resume kayaknya. Yang gue dengar, fetish itu nggak selalu jadi seksual objek gitu. Kayak misalnya salah satu film yang gue tonton, sutradara itu demen ngeliatin pantat gitu, bokong atau enggak kaki gitu. Itu bedanya apa sama fantasi? Maksud gue kan itu kan nggak selalu jadi keinginan dia untuk misalnya melakukan hubungan seksual gitu, hanya sebatas gue seneng banget gitu. Ada juga beberapa berita yang gue lihat, cowok nih
demen banget sama mobilnya nih warna pinky gitu, dicuci, dicium-cium gitu. Itu kan gue nggak tahu deh, kadang-kadang kan orang kan dengan berbagai macam keinginan dan fantasi gitu, mungkin buat kita, buat lu mungkin biasa karena lu udah biasa melihat, mendengar dan dapat orang-orang yang datang ke tempat lu berbagi cerita mereka. Tapi buat kita orang awam kan ngeliat, wah ini adalah suatu keanehan gitu, nih wajar gak sih, normal gak sih gitu. Menariknya soal fetish itu sendiri ya, biasanya ini muncul dari masa-masa remaja, baru dalam proses perkembangan seorang individu gitu. Jadi mungkin ini kita bisa ngelihat ke belakang gitu ya, orang dewasa ini sejak kapan sih mulai tertarik sama sepatu misalnya, sejak kapan sih mulai tertarik sama, ada juga yang apron gitu misalnya, yang mungkin sebenarnya nggak harus terkait dengan hal yang sifatnya genital ya gitu ya, tetapi juga benda-benda yang tidak terkait dengan itu pun bisa merangsang hasrat seksual seseorang gitu. Nah ini lagi-lagi ya gitu ya, kalau misalnya itu selama itu bisa dikomunikasikan dengan pasangan, ada banyak loh pasangan yang justru malah bisa mentolerir atau justru malah mengakomodir kebutuhan fetish pasangannya. Justru gitu ini kan bagus ya kan gitu. Makanya ini pentingnya, yang seringkali yang menjadi kesulitan adalah ketika pasangan mungkin kaget gitu, nggak tahu, oh ternyata dikiranya cuma sesekali aja ternyata fetish gitu kan. Yang makanya bedanya dari kink dengan fetish adalah, kalau kink itu ya sesekali aja nih gue tertarik nih, atau gue aroused banget nih ketika ngelihat lo pakai heels yang begini gitu misalnya, oke lah gitu ya, mungkin itu sesekali. Nah tapi kan ekspektasinya berbeda ketika ternyata dia harus dengan begitu setiap hari, setiap sekali melakukan hubungan seksual, yang itu akhirnya berbedaan ekspektasi. Gitu. Itu ya kalau misalnya lo punya pasangan yang kompatibilitasnya sama, kalau lo kagak gimana? Nah itu gimana tuh cara ngatasinnya? Misalnya gue kewong nih, atau ya gue punya pasangan yang dia nggak suka jadi submissive, sementara gue mau jadi yang dominatrix gitu. Lah kalau gue nggak dapat dari pasangan terus bagaimana? Itu kan salah satu hal yang mesti dicari. Karena kan tetap kan lo bilang bahwa gue mau komunikasi, gue mau terbuka sama pasangan gue. Tapi kalau dalam keadaan kayak gini gimana? Dan lo masih punya keinginan, desire untuk melakukan itu gitu. Sementara lo punya pasangan, yang pasangan yang tidak bisa provide lo itu gitu. Apakah kita panggil tukang ledeng kita lagi? Kayak tukang ledeng yang tadi agak menarik juga ya. Nah ini sebetulnya perlu, terkadang memang kita kalau dalam kasus-kasus kayak gini yang ujung-ujungnya ketemunya psikolog nih biasanya gitu ya, untuk bisa cari gimana caranya bisa ketemu, ada toleransi lah di antara mereka gitu ya, untuk kira-kira boleh nggak sih nih begini gitu. Dan ini juga terkadang membutuhkan psikoedukasi juga ke pasangan gitu, supaya si pasangan yang nggak mau itu tadi, ini penting loh gitu ya untuk si pasangan ini, dan ini mungkin kebutuhannya apa, sejauh mana, dan seberapa itu bisa ditolerir gitu. Apakah nonton misalnya, banyak orang yang bahkan pasangannya nonton porn aja mereka nggak suka, boro-boro ya misalnya gini, gimana gue mau ngomong kalau gue punya kink gitu ya, kalau gue nonton porn aja disalahin misalnya kayak gitu. Ini juga biasanya terkadang ya, seringkali itu tidak dikomunikasikan dari awal kebutuhannya sendiri apa. Akhirnya ya itu tadi, kalau misalnya terus-terusan nggak dikomunikasiin dan misalnya ada cari pelarian dan sebagainya, ujung-ujungnya merugikan pasangan itu sendiri kan gitu, menurunkan tingkat kepuasan seksual dan hubungan secara general, dan bisa memungkinkan adanya extramarital relationship. Kasih brief Hong, kan awal gini loh gitu. Paling tidak kode-kode gitu kasih tahu, supaya si pasangan juga nggak kaget tiba-tiba lo kok ternyata begini gitu kan. Dan juga mungkin bisa, oh oke, kalau gue nggak suka begini tapi gue boleh deh begini gitu. Karena seringkali banyak yang akhirnya udah kebablasan, udah ada extramarital relationship dan segala macam, atau mungkin ada perselingkuhan, ternyata enggak, saya masih nggak apa-apa kok kalau dia begini gitu. Akhirnya itu gara-gara nggak dikomunikasiin dari awal sih. Banyak yang kasusnya kayak gitu. Kalau porn sendiri ya, yang gue denger banyak banget pasangan tuh yang jadi bermasalah itu, kira-kira ngegapin lakinya nonton porn, dia jadi sakit hati gitu. Kalau Dahong kalau begitu kan kenapa lo kagak ngajak gue? Iya kan? Bareng-bareng dong. Iya kan? Ngajak sini gue yang pilihin filmnya. Apa sih dampak misalnya yang gue lihat dari remaja-remaja sekarang, mereka tuh mulai nonton porn dari masa muda. Sementara gue tuh udah, dulu kan gue mulai dari stensil ya kan, buku. Beda generasi ya. Beda banget. Tapi kan pasenya gue dengan baca buku stensil atau enggak gambar yang gue bolak-balik sama porn itu beda banget. Porn itu lo pak.
udah gitu lu biasanya nggak akan nonton bokep yang sama. Betul. Itu yang langsung nonton disautin. bokep sekarang. Nah itu ada gak sih dampaknya dengan yang lo tahu ya, dengan banyaknya orang yang cerita ke lo, ke klinik lo gitu, ada nggak dampak lu udah terlalu muda nonton bokep dan terus-terusan gitu? Nah, tadi kan terkait dengan nonton porn ya gitu dari sejak muda. Nah, sebetulnya memang kalau remaja lebih banyak, ini makanya mungkin agak perlu hati-hati juga ya, bukan artinya tidak boleh nonton sama sekali, tetapi sejak muda itu juga perlu diawasi dan juga pengontrolan perilakunya sehingga tidak jadi berlebihan dan akhirnya yang kita lihat di porn itu kan sesuatu yang apalagi hardcore ya, misalnya hard porn gitu. Itu kan sesuatu yang seringkali tidak sesuai dengan realita yang ada. Betul. Gitu. Jadi ekspektasinya juga berbeda gitu. Nah, ini penting untuk kita menjaga-jaga juga dan mungkin edukasi di sini penting sekali ya untuk sexual education dalam artian menonton porn itu juga satu hal yang penting karena jangan sampai akhirnya ekspektasinya di mana, realitanya di mana, terus abis itu memaksakan pasangan yang nanti ketika mereka memang sudah punya pasangan, harus sesuai dengan yang porn gitu. Nah, ini juga akhirnya kan jadi salah gitu dan kembali lagi seperti tadi aku bilang soal sexual fantasy gitu ya. Fantasi itu nggak salah, tetapi ketika fantasinya itu berlebihan sampai harus dijadikan realita gitu, yang tidak akhirnya mungkin tidak sama dengan ekspektasi atau mungkin tidak sesuai dengan realita, ini yang akan jadi problem gitu. Jadi mau macem-macem mau nggak apa-apa, karena nggak itu apa-apa, sebenarnya sehat threesome, selama foursome. memang tidak mengganggu hidup lo Exactly. intinya. Tapi gue punya cerita beneran ya dari teman gue yang udah kewong 5 tahun dan punya 2 anak. Di 3 tahun pernikahan mereka, tiba-tiba nih si cowok ini nih kalau Ewita tuh naro laptop di atas kepala bininya untuk nonton porn dan tanpa itu mereka nggak bisa. Nah, bukan mereka sih, kalau bininya sih ya udah terima aja gitu. Tapi si cowoknya ini memaksakan memang harus ada di situ, kalau enggak dia nggak bisa. Nah, ini perlu kayaknya Nah itu perlu. maksudnya dampak dalam pernikahan berapa banyak sih orang yang lo tahu gitu tentang si porn ini gitu. I see. Ini kalau udah kayak gini biasanya perlu konseling. Kenapa? Karena kita mesti tanya juga, ini kenapa gitu ya. Apa sih yang dipikirin ketika lagi nontonin porn gitu ya. Apakah mungkin dari gayanya, posenya, atau misalnya dari pakaian, atau dari apa yang dari si perempuan, atau misalnya orang yang ditonton di porn itu yang membuat dia aroused, yang mungkin tidak bisa dirasakan atau ditampilkan oleh si pasangan yang ya dia mungkin istrinya atau suaminya gitu. Sehingga ini satu hal yang penting supaya si pasangannya juga bisa bekerja sama dia untuk oke, kalau lo arouse-nya kayak begini mungkin gue bisa pakai yang gini ya gitu ya, supaya bisa match up gitu. Karena apa? Karena misalnya dengan sebetulnya kalau kita nonton porn yang harus nonton porn tanpa, kalau nggak gitu nggak bisa intercourse, nggak bisa ejakulasi, ini sebenarnya lama-lama akan drifting pasangan itu sendiri dalam jangka panjang. Apalagi ini pernikahan ya kita ngomongnya gitu, tanpa dikomunikasikan akhirnya dia akan lama-lama gue lebih suka yang kayak gini, pasangan gue begini, akhirnya jadinya lama-lama bisa mungkin ya akhirnya jadi menurunkan tingkat kualitas hubungannya secara general, tidak hanya secara seksual. Aku mau tanya. Siap. Aku jangan disabet ya. Aku mau nanya, tapi kedua-duanya sih. Aku juga pengen tahu pendapat Kasusu juga. Sebenarnya kalau masturbasi, kalau dulu kan misalnya masturbasi di zaman dulu pakai stensil nih, kan sekarang udah gampang banget pakai porn, nonton bokep aja gitu kan. Sebenarnya apakah salah kalau, bukan salah sih, apakah itu berbahaya ketika setiap kali masturbasi harus menonton video bokep? Atau sebenarnya yang benar tuh kita harus imajinasiin. Tapi ada rumusnya nggak sih masturbasi yang benar dan baik gitu? Enggak, ini jadi kayak one Dengerin ya kalian semua yang doyan nonton film bokep tuh, lo sekarang lagi nonton lagi lo. gimana? Satu habis ini langsung buka window baru. Tapi masalahnya kan kita tidak pernah diajarkan untuk kayak misalnya ini kan very tabu topik ya sebenarnya, masturbasi itu very tabu. Jadi tidak ada kayak rumus sebenarnya masturbasi yang baik yang benar itu kayak gimana sih, yang tidak akan mengganggu ke depannya tuh kayak gimana. So I would like to know, dan semoga teman-teman semua bisa tahu juga gitu. Jadinya nggak salah kaprah, takutnya juga jadi adiksi gitu loh. Nah ini beda-beda ya. Lagi-lagi ini masalah soal seks ini nggak ada batasan yang benar-benar harus begini, nggak ada pakem-pakemnya sebetulnya. Tapi ya setiap orang punya itu tadi, mana yang garamnya 1 sendok 2 sendok itu kan berbeda-beda gitu. Karena mungkin yang namanya fantasi seksual
seksual itu kan sifatnya mental imagery yang ada di kepala kita gitu, not necessarily harus dalam bentuk video, not necessarily harus dalam bentuk foto. Ada klienku yang justru malah arouse-nya ketika ngelihat orang foto-foto orang yang dia kenal, padahal sebenarnya in reality dia sebenarnya nggak pengen gitu untuk berhubungan seks dengan orang yang dia kenal, tetapi itu arousing gitu. Nah itu kan beda-beda. Nah kuncinya adalah sebetulnya selama ini tidak mengganggu, dan atau misalnya jangan sampai akhirnya ini ketika ketahuan pasangannya gitu ternyata pasangannya menganggap itu sebagai cheating gitu kan. Ini penting di sini untuk makanya keterbukaan dari masturbasi itu sendiri gitu kalau kita punya pasangan, dan juga apakah si masturbasi ini pure karena kita mau cari pleasure atau ini yang biasanya suka jadi adiksi. Kenapa? Karena biasanya mereka mencari rilisnya. Oke. Melepaskan kecemasan ini. Ada yang senyum-senyum. Kenapakah ini melepas? Biasanya ini yang jadi problem karena orang yang biasanya punya anxiety yang tinggi, biasanya kalau aku tanya, oke, gimana tuh masturbasinya? Gitu ya. Biasanya akan, oh iya gue harus masturbasi ini gini. Karena itu sebenarnya fungsinya mungkin bukan purely sexual, tetapi lebih untuk rilis dari anxiety dan stresnya. Setuju. Nggak, gue lagi ngitung gitu. Gue lagi ngitung, gue masturbasi itu karena gue lagi horny atau gue kepengen aja gitu. So, menurut gue tuh ada dua hal yang berbeda dan banyak orang yang nggak pikir tentang, oh ya lu karena lu masturbasi karena horny aja gitu. Iya. Enggak sebenarnya. Betul. Dan ternyata kalau misalnya dipikirin gitu, gue kalau lagi horny malah nggak masturbasi gitu. Itu menarik sih. Iya, perbedaan Jadi kita nggak bisa kalau kita ngomongin, oh ini orang masturbasi berapa kali sehari. Nah, terus kita langsung melihat itu sebagai, purely soal masturbasi aja. Tapi kita perlu ngeliat motifnya sebenarnya apa. Apakah karena memang, oh gue masturbasi karena gue nggak dapet jatah misalnya. Itu kan beda sama yang masturbasi karena gue masturbasinya sama pasangan gue sama-sama. Itu juga bisa itu juga gitu kan. Itu kan berbeda tuh konteksnya gitu. Dan atau misalnya gue masturbasi karena gue kalau nggak gitu gue nggak bisa mikir. Itu beda lagi gitu. Atau nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur misalnya gitu. Ada orang banyak sih sebetulnya klienku yang akhirnya gue nggak bisa tidur kalau gue belum masturbasi gitu. Nah ini kan sebetulnya sesuatu yang berbeda gitu ya dari masing-masing itu, dan kayaknya penting untuk kita kenalin juga perilaku seksual kita, kebutuhan seksual kita gimana, dan kalau kita punya pasangan mengkomunikasikan itu sama pasangan kita. Jadi masturbasi itu enak Dan sehat. gitu. Asal lu tuh pelan-pelan ya, biar kagak ada kekeringan tuh, ya kan. Ntar lu gimana tuh, jadi ledes-ledes. Iya, itu betul tuh caranya, tekniknya juga. Dan juga mungkin ini ya penting juga nih, jangan sampai akhirnya kalau misalnya kita, yang aku baca juga dari riset dan juga ngobrol-ngobrol sama dokter, kalau kita keseringan masturbasi tapi ternyata istrinya sebenarnya lagi mau program hamil dan sebagainya, itu kan juga mengganggu tuh kalau keseringan. Thank you Tiara udah datang nemenin kita berdua, dan kita jadi makin kaya dengan segala macam pengetahuan yang terlalu banyak di pertanyaan kita sebenarnya sampai diusir woi lama lo gitu. Jadi ya makasih udah datang untuk nemenin kita berdua. Senang juga nih diundang-undang ya. Semoga kita pasti akan keluar lagi. Siap. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Ngosek Ngobrol Seputar Seks, produksi dari Magdalene dan Laci Asmara, didukung oleh Vivo by Danpack Pharma. Malu bertanya, sesat di dalam celana. Sampai ketemu di Ngosek berikutnya. Gue Susu. Gue Ida. Tiara. Dah. Bye.